Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online CK9 Ministry. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut dalam ibadah online kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia, tetaplah setia bersama kami di CK9 Ministry. Saya Iin, saya menghimbau agar kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat. Pertama, gunakan masker ketika kita sedang berpergian dan beraktivitas. Kedua, selalu cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak dengan orang di sekitar Anda sekitar 1 hingga 2 meter. Pada hari ini, saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, Alkitab kita untuk mengikuti ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah, mari bersama-sama kita nyatakan definisi dari Pentakosta ketiga. Saya juga mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini adalah perjamuan kudus. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita persiapkan anggur atau air sirup dan roti atau biskuit supaya kita bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh gembala sidang kita. Mari saudara-saudara bersama-sama kita ucapkan pengertian dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita mulai ibadah online kita dengan berdoa. 1. Berdoa sepakat untuk menghancurkan kuasa dari roh ketakutan dan kekacauan yang sedang melanda di Indonesia akibat virus COVID-19. 2. Berdoa untuk pemerintah supaya penuh hikmat dan damai sejahtera dalam membuat kebijakan bagi kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. 3. Berdoa bagi pemimpin rohani, para pelayan Tuhan, dan jemaat agar tetap kuat dan menjaga hati di masa krisis. 4. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mendengar dan menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah sekalipun online, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap bisa menjamah setiap kita dimanapun kita ada. Dan sebelum kita memulai ibadah kita dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Saat ini hati kami luap dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami sadar bahwa mujizat yang besar dalam hidup kami terjadi di setiap hari kami. Yaitu ketika kami bangun pagi tadi dan kami mendapati kami masih bernafas. Itu adalah mujizat yang terbesar yang Kau kerjakan hari lepas hari dalam kehidupan kami.
Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, bagaimanapun situasi hidup kami, tidak ada satupun alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab penyertaan-Mu, kasih setiamu dahsyat atas kehidupan kami. Itulah yang menghidupi kami. Berbicara kepada setiap kami pada ibadah ini Tuhan, entah itu melalui firman, melalui pujian, melalui apapun. Karena kami percaya bahwa orang yang datang mencari Engkau tidak mendapat apa-apa. Tapi kami tahu satu hal, Engkau menjawab setiap pergumulan, Engkau memenuhi kami dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pada saat ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak orang begitu hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, mereka merasa tidak aman dimanapun mereka ada. Tapi saya mau katakan bahwa rasa aman yang sesungguhnya itu bukan hanya ketika kita tidak dalam keadaan yang berbahaya. Namun rasa aman yang sesungguhnya baru kita akan rasakan hanya ketika Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak jadi masalah bagaimana keadaan di sekitar kita, tetapi hanya dekat Tuhan kita merasa tenang dalam hidup ini. Untuk itu mari sama-sama kita mau menyatakan kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita berkata, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti. Namun sayangnya, pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita seringkali justru di detik-detik terakhir.
dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan justru datang di detik-detik terakhir dari batas pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara ingat ketika bangsa Israel dikejar tentara Firaun. Tuhan bawa mereka sampai di suatu tempat di mana di hadapan mereka sudah tidak ada jalan. Sementara tentara Romawi datang semakin mendekat. Dalam keadaan yang paling kritis itulah, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Mungkin hari ini jalan di depan kita seolah buntu. Mungkin hari ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama mau menyatakan kepercayaan ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ini kepercayaan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan, bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat atas hidup setiap kami. Hanya Engkaulah sumber segala yang kami perlukan dalam hidup ini. Amin. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan, katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti, semuanya baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Setiamu ya Bapa selalu baru setiap pagi. Mari dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Berikan apa yang layak Dia terima dari setiap kita. Jangan tahan apa yang kita bisa berikan bagi Dia, sebab Dia tidak pernah menahan segala kebaikan-Nya atas hidup kita. Selamanya hanya Engkaulah yang kami andalkan. Selamanya, selamanya. Melewati segala sesuatu dalam hidup kami ini, kami percaya tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Melewati keadaan yang paling buruk pun dalam hidup kami, kami tahu semua itu adalah tetap yang terbaik bagi setiap kami. Sekali lagi saat ini bantu setiap kami untuk setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun, bagaimanapun. Sebab tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, Engkau pasti akan menyelesaikannya sempurna sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta banyak dari kita. Yang Tuhan minta cuma satu, apapun, bagaimanapun, dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya,
maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi atas hidup kita. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya melewati kondisi apapun dalam hidup ini, percayalah Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi setiap kita. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan, sama-sama kita dengan iman mau katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, ketika pada tahun 2003 pertama kali saya rekaman pujian ini. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memakai pujian ini untuk memulihkan dan memotivasi begitu banyak umat Tuhan. Namun saat itu datang satu protes dari seorang hamba Tuhan besar. Dia berkata pujian ini salah total. Kenapa dia katakan pujian ini salah total? Karena dia penggal dua kalimat ini. Ku tak akan pernah menyerah sebelum ku coba semua yang ku bisa. Katanya sombong sekali mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya berani berkata di penggal dua kalimat pun pujian ini tidak salah sama sekali. Mengapa? Karena bukankah ada banyak sekali orang yang belum apa-apa, belum dijalani, belum dicoba sudah menyerah duluan. Terlebih lagi di dalam pujian ini ada satu kalimat sebelumnya yang mengatakan tetapi semua aku lakukan bersamamu Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan kita tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita merasa sepertinya doa kita tidak sampai kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Mungkin kita merasa Tuhan itu sedang tidak buat apa-apa. Jangan pernah salahkan Tuhan. Sebab selama-lamanya Tuhan itu tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan atas hidup kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang benar. Tapi mari cross check kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita justru sedang saling tunggu sama Tuhan. Kita tunggu Tuhan melakukan apa yang kita minta kepadanya. Sementara Tuhan sedang menunggu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Sebab Roma 8 ayat 28 berkata, Allah kita adalah Allah yang turut bekerja. Turut bekerja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kalau kita mau mengalami segala sesuatu daripada Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagian kita terlebih dahulu dengan semampu-mampu kita. Sebaik-baik yang bisa kita lakukan. Dan sementara kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka seperti Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia.
Mari sekali lagi di hadapan Tuhan saat ini kita mau menyatakan kepercayaan dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari dengan iman katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Apa saja boleh terjadi dalam hidup kami, namun satu hal yang kami pegang, kami tidak akan pernah menyerah kalah. Sebab kami tidak ditentukan menjadi orang-orang yang kalah, bahkan kami ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Hati kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap kekuatan kita katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya rencana-Mu indah. Kami percaya rancangan-Mu Tuhan yang sempurna. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu. Rancangan-Mu itu yang sempurna atas hidup kami. Demikian sempurnanya segala jalan dan rancangan-Mu atas hidup kami. Sampai-sampai pikiran kami seringkali tidak mampu untuk menyelaminya. Namun di hadapan-Mu saat ini Tuhan, apa saja
yang Kau mau buat dalam hidup kami. Perbuatlah sesukamu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa tidak akan pernah sekalipun Kau melakukan kesalahan. Tidak pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini berfirmanlah kepada setiap kami. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar kata-kata yang daripadamu. Bahkan kami rindu mendengar teguran-Mu ya Tuhan. Karena lewat semua itu kami akan menjadi semakin dewasa. Lewat semua itu kami akan tampil lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa tanggal 4 September tahun 2020, keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 32 tahun. Dimulai dengan satu gereja di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, yang berjumlah sekitar 400 orang. Sekarang berkembang menjadi 1.200 gereja di dalam dan di luar negeri. Dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 orang, dengan sekitar 9.500 school. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Saya ingat ada 2 hamba Tuhan yang menubuatkan saya menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud, yaitu Pendeta Scheng dari Belanda dan Om Damaris yang merupakan penginjil sepenuh waktu pertama di Indonesia. Mereka saat ini sudah bersama dengan Bapa di sorga. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti bahwa restorasi Pondok Daud baru terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi Pondok Daud ini sedang terjadi pada hari-hari ini dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ini berarti tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun yang pertama, sejak tahun 1988, pengertiannya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang direstorasi adalah kita-kita, yaitu saudara dan saya, supaya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang artinya menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama, gaya hidup kita adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Kita sekarang sedang direstorasi untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan. Untuk menjadi pemenang, maka yang kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Dan kita sekarang sedang direstorasi untuk bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Yang berarti ini juga pesan buat kita semua. Bahwa hanya pemenang yang masuk sorga. Pada waktu Tuhan Yesus merestorasi saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan, untuk lebih mengerti kehendak Tuhan pada zaman now, itu sangat menyakitkan. Saya diproses
saya dibersihkan, saya dimurnikan, saya harus diam di rumah, berdiam diri sampai dengan hari ini. Tuhan berbicara kepada saya melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Sampai hari ini, terus terang saya masih merasakan amarah Tuhan belum berlalu. Saya tidak tahu sampai berapa lama kita disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Pasti ada maksud Tuhan menyuruh kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka harus bersembunyi atau disembunyikan Tuhan barang sesaat lamanya sebelum melakukan pekerjaan besar. Seperti Nuh dan keluarga. Disuruh bersembunyi oleh Tuhan dalam bahtera selama 1 tahun. Sampai akhirnya Nuh bangkit menjadi bapa atas semua bangsa. Yakub disuruh bersembunyi oleh Tuhan di rumah Laban pamannya ketika harus lari dari Esau. Tetapi 20 tahun kemudian, Yakub bangkit dengan keluarga yang baru, kekayaan baru, identitas baru. Dia menjadi Israel, yaitu nama baru untuk umat pilihan Tuhan. Yusuf disembunyikan oleh Tuhan dari usia 17 sampai 30 tahun. Perbudakan dan penjara yang dia jalani menjadi sekolah di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Musa disembunyikan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dan akhirnya Musa tampil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Daud disembunyikan Tuhan selama 15 tahun setelah dia diurapi menjadi raja Israel. Ketika Daud akhirnya naik takhta, dia telah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Elia disuruh bersembunyi oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Setelah itu dia sendirian menghadapi seluruh Nabi Baal di Gunung Karmel. Yunus disembunyikan Tuhan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah itu dia ke Niniwe berkhotbah dalam kebangunan rohani terbesar dalam sejarah. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh bersembunyi oleh Tuhan di kamar loteng Yerusalem selama 10 hari. Sampai Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Mereka dipakai untuk melakukan amanat agung. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Paulus disembunyikan oleh Tuhan di tanah Arab dan di Damsyik selama 3 tahun. Ketika dia kembali, dia dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjungkir balikkan dunia. Paulus juga disembunyikan Tuhan di dalam penjara Romawi. Ketika dibebaskan, Paulus sudah menyelesaikan surat penggembalaan Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Rasul Yohanes disembunyikan Tuhan di Pulau Patmos, di mana kitab Wahyu, kitab nubuatan terbesar sepanjang masa, dituliskan dan sekarang itu diberikan kepada kita. Akhirnya yang paling luar biasa, Allah menyembunyikan Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saya percaya setelah kita, yaitu saudara dan saya, taat waktu disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Meskipun kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, kebosanan, perasaan takut, khawatir, putus asa. Tetapi pasti setelah itu ada berkat, kuasa, pengurapan double portion yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya!
ke depan ini, Tuhan akan memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Untuk itu, Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji Engkau, Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tadi dikatakan, untuk menjadi pemenang, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, gaya hidup kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Para ahli teologi sedang mengamati bahwa ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gerakan pertama melalui gereja rumah. Kul termasuk di sini. Yang kedua, melalui kesembuhan massal. Gerakan ketiga, penginjilan melalui doa. Penginjilan melalui doa ini adalah restorasi Pondok Daud. Ketiga hal ini sedang kita lakukan hari-hari ini. Pada tanggal 17 Agustus 2020, yaitu pada perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-75, kita disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan Zoom meeting dengan tema Trumpet Call for All Nations, yang diikuti oleh banyak bangsa-bangsa. Pada waktu itu Tuhan menyampaikan pesan bahwa trompet Tuhan sedang berbunyi untuk memanggil umatnya, bangsa-bangsa, untuk berdoa. Melalui Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 topik doa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama, berdoa untuk negara kita, Indonesia. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan. Dan yang ketiga, berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus berdoa untuk negara kita, Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Karena kalau negara Indonesia sejahtera, maka kita juga akan mengalami sejahtera. Sesuai dengan Yesaya 48 ayat 18, bahwa kesejahteraan akan terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa bahwa negara Indonesia akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sesuai dengan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalau kita melihat Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara tentang resesi ekonomi. Kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya, ini berbicara tentang COVID-19. Maka Tuhan meminta kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita.
dan Tuhan akan memulihkan negeri kita, Indonesia, dari pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Kita juga harus berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Sebelum terjadi penuaian jiwa besar-besaran, selalu didahului dengan kebangkitan doa. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama, maka murid-murid Tuhan Yesus semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terus dilakukan setelah Roh Kudus dicurahkan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Amin. Demikian pula pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. William Seymour yang memimpin doa. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan penuaian jiwa besar-besaran juga terjadi. Tahun 2013, Tuhan berbicara kepada saya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman now disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, saya terus berdoa untuk kebangkitan doa di Indonesia. Karena pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga akan terjadi setelah terjadinya kebangkitan doa. Tahun 2020, ketika terjadi pandemi COVID-19, yang luar biasa, terjadi juga kebangkitan doa antar denominasi di Indonesia. Menurut bilangan Research Center, 83,8% gereja-gereja di Indonesia ikut dalam kegerakan doa ini. Haleluya! Selain itu, pada tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus 2020, ada acara doa pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 40 hari. Dan dilakukan pergantian tugas setiap 2 jam. Acara ini diikuti oleh gereja-gereja antar denominasi di seluruh Indonesia. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi saya, semua ini merupakan tanda bahwa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga akan terjadi. Kalau kita melihat Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, itu selalu dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam, yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 32 tahun Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita. Yang ternyata restorasi Pondok Daud itu untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Kita harus berdoa agar kebangkitan doa, pujian, dan penyembahan terus berlanjut. Pasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan berkata mengenai Daud, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana?
Alkitab berkata bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau kita merindukan hidup kita berkenan di hati Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dengan berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus. Ini kehendak Tuhan pada zaman now. Yang kedua, kehendak Tuhan pada zaman now adalah sebagai berikut. Dari tanggal 19 September tahun 2020 sampai dengan 7 September 2021, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5781 yang disebutkan dengan P Alef. P Alef artinya 81. P menggambarkan sebuah mulut, di mana peranan mulut adalah untuk memuji, meninggikan, mengucap syukur kepada Tuhan, melepaskan berkat, bukan dipakai untuk berbicara hal-hal yang kotor, gosip, porno, kepahitan, menjalikan orang lain, hoax, dan lain-lain. Alef adalah angka 1. Suatu permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi memasuki tahun P Alef, mari kita berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan mulut ini hanya untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menggunakan mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan. Saudara yang mau melakukan katakan amin. Mari kita yang mau melakukan ini, kita ikrarkan janji kita ini dengan menyanyikan lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Uriala basyarala bala 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 bala. Uriala la bara 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 bara. Uriala la bara 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 bara. Oh Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang saat ini sedang disuruh oleh Tuhan bersembunyi barang sesaat lamanya. Mungkin saudara mengalami ketakutan, kebosanan,
mungkin kecewa, mungkin ada yang putus asa. Tapi ketahuilah, Tuhan menyuruh kita, menyuruh saudara bersembunyi barang saat lamanya untuk merestorasi saudara, untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, untuk menjadi pemenang, dan hanya pemenang yang masuk surga. Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan, kasihani. Sudah lama Tuhan mereka sedang menunggu-nunggu ini. Terima damai sejahtera Tuhan, terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan. Oh ralaba shikara laba. Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Kau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami, Engkau jagai kami ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan. Itu Engkau ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Minta ampun. Tuhan, anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Kasihani mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara.
Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Aba. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oralaba syarara basyandara bala bala bala. Orialala bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Channel YouTube CK9 Ministry memiliki beberapa program. 1. Minutes of Change, yaitu program renungan harian menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan mempersiapkan menjadi mempelai Kristus yang layak di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan harian ini mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Kedua, Miracle Prayer diadakan setiap hari Selasa dan Kamis setiap jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengirimkan permohonan doa ke nomor hotline service kami di bawah ini atau menuliskan di kolom komentar. Doa Bapak Ibu Saudara nanti akan didoakan oleh pendoa-pendoa kami. 3. CK9 Kids, Transform Kids to be like Christ, yaitu program ibadah anak yang bisa diikuti oleh adik-adik setiap hari Minggu. Program kami ingin mengubah setiap adik-adik menjadi serupa seperti Kristus. Ayo adik-adik, jangan lupa ya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di KUL, mari ikut bersama kami di ibadah KUL, Community of Love. Bila Bapak Ibu Saudara berada di daerah Cilincing, bisa menghubungi Bapak Ricci Manaha di nomor 0822 9989 6662. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di daerah Jakarta Garden City, bisa menghubungi Bapak John Gulo di nomor 0813 8488 3850. Kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan ibadah online hari ini. Untuk kegiatan-kegiatan CK9 Ministry, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti di channel YouTube dan Instagram CK9 Ministry. Happy Sunday, stay safe and stay healthy. God bless you.